Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, di sini kita ngobrol santai aja ya. Gue mau nanya nih sama lo, jujur ya, buat lo yang lagi kesulitan sama bayar pinjol, apa sih susahnya buat berhenti bayar pinjol? Gue yakin ya, lo udah berjuang mati-matian, ngumpulin dana talangan, cari pinjaman sana sini, bahkan sampai ngabisin tabungan deh. Tapi sekarang semuanya udah habis. Lu udah di titik dimana lu emang bener-bener gak sanggup bayar. Jadi ngapain lagi masih mikirin hal-hal yang bikin lu takut, seperti ada DC atau ancaman DC yang datang ke rumah. Mungkin lu ngerasa DC itu menyeramkan, entah lewat telepon, WhatsApp, atau email. Padahal ngadepin mereka itu simpel banget. Lu cukup ganti nomor telepon lu, hapus WhatsApp lu, dan ganti email lu. Beres. Mereka itu gak akan ngehubungin lu lagi. Terus gimana kalau DC-nya datang ke rumah? Nggak usah khawatir. Jangan percaya sama ancaman mereka lewat telepon atau chat. Mereka itu nggak akan berani bertindak macam-macam. Kalaupun mereka datang, sampaikan saja apa adanya, sesuai fakta yang lu alami. Bilang lu nggak punya uang dan lu nggak sanggup untuk bayar. Nah, musuh terbesar lu itu bukan DC, tapi diri lu sendiri. Lu yang sibuk ngebangun drama itu di kepala lu sendiri, ngebayangin DC datang ke rumah, aset disita, atau diusir dari rumah. Semua itu cuma ketakutan yang lu ciptain sendiri. Makanya yang paling penting itu bukan nyari cara ngadepin DC, tapi nyari cara ngadepin diri lu sendiri yang selalu ketakutan dan gak bisa diajak kompromi. Coba deh lu pikirin, selama ini siapa yang ngerasa ketakutan? Lu sendiri kan? Dan ketakutan itu muncul karena ancaman-ancaman dari telepon atau WhatsApp. Nah, sekarang lu udah putus nih kontak sama mereka. Terus kenapa lu masih takut? Ya, nah, jangan biarin ketakutan dari masa lalu menguasai diri lu. Sebenarnya semua yang lu bayangin itu cuma drama. Drama yang lu ciptain sendiri, dan sayangnya dramanya selalu drama yang jelek. Kenapa nggak lu coba lu balik? Kenapa lu nggak coba lu pikirin gimana kalau semua ketakutan itu nggak terjadi? Lu harusnya berpikir dua sisi, bukan cuma satu sisi buruknya aja. Ya, lu boleh kok mikirin skenario terburuk, tapi lu juga harus mikirin skenario terbaiknya. Nah, dengan begitu, lu nggak cuma membunuh semangat lu, tapi lu juga melahirkan semangat baru. Ingat ya, hidup ini udah penuh liku-liku, udah pusing. Terjebak di pinjol bukan akhir dari segalanya. Justru ini bisa jadi awal yang bagus buat lu jadi pribadi yang lebih baik. Nama lu udah masuk slik OJK. Itu artinya, ke depannya lu nggak perlu berutang lagi. Dan ini awal yang baik kan? Nah, tapi ketakutan yang terus-terusan muncul di hati lu yang harus dibasmi. Kalau dibiarin, lu cuma akan makin rugi. Setiap hari lu makin sibuk mikirin bagaimana kalau, seandainya, dan apabila. Lu nggak pernah mikirin bagaimana kalau semua ini nggak terjadi. Lu malah diem aja di rumah, nggak mau keluar dan nggak mau nyari kerjaan baru. Ini namanya lu sendiri yang memutuskan rezeki lu. Nah, fakta di lapangan, gagal bayar itu nggak seburuk yang lu bayangin. Resiko terburuk cuma satu, nama lu masuk slik OJK atau catatan hitam di slik. Yang artinya lu ke depannya akan sulit untuk minjem lagi. Tapi buat orang yang benar-benar pingin bebas dari utang, slik OJK itu justru langkah awal yang bagus. Dan ini menjadi kesempatan buat lu untuk memperbaiki diri lu dan berbenah. Jadi kalau memang lu nggak punya uang, ya udah berhenti bayar aja. Gak usah mikirin penjara, perdata, data disebar, atau hal-hal yang nggak penting. Daripada hidup lu makin sulit, mending lu ikhlasin dan jalanin. Apapun pinjolnya, semua aman kok. Tinggal berhenti bayar aja, ya. Nah, jangan sampai lu terjebak lagi sama yang namanya gali lubang tutup lubang. Lu harus melangkah maju. Hidup lu nggak berhenti cuman karena lu terjebak di pinjol. Lu berhak bahagia. Sekarang tinggal diri lu sendiri. Mau nggak lu menghilangkan semua pikiran buruk itu? Mau nggak lu berhenti percaya sama semua ketakutan yang lu ciptain sendiri? Kalau lu mau, semua masalah udah selesai. Oh ya, satu lagi, banyak banget yang jasa-jasa media sosial menawarkan hapus jejak lah, hapus data, hapus piutang, hapus link. Jujur, jangan pernah percaya sama jasa-jasa kayak gitu. Apalagi jasa galbay lah, itu nggak usah. Itu semua penipuan. Nggak ada yang bisa hapus link ataupun hapus piutang lu secara instan. Ataupun jasa galbay yang dimana hutang lu dibayar dengan pinjol lagi, itu nggak usah. Coba deh lu pikir pakai logika. Buat bayar pinjol aja lu udah nggak mampu. Masa lu mau ngeluarin uang buat jasa-jasa yang nggak jelas? Mereka itu cuma memanfaatkan kepentingan lu untuk cari cuan. Makanya dari itu, jangan mudah percaya sama janji-janji manis yang bikin lu makin terpuruk. Banyak kok orang-orang yang mau bantu lu dengan edukasi yang benar dan gratis.
tanpa minta bayaran sepeser pun. Jadi sudahlah ya, ini udah bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Masa lu masih mau dijajah sama ketakutan sama penipuan? Merdekain diri lu, buka pikiran dan logika lu. Semua yang lo alami sekarang, ini cuma bagian dari perjalanan hidup. Ini batu loncatan buat lu jadi pribadi yang lebih baik, ya. Sekarang fokuslah pada hal-hal yang bisa lu kontrol. Kalau lu capek sama telepon, ya udah ganti nomor. Kalau lu capek sama WhatsApp, hapus aja. Capek sama email, ganti email aja. Ini bukan berarti lu hilang atau kabur, bukan. Tapi ini cara lu menyelamatkan mental dan pikiran lu dari gangguan-gangguan DC itu. Biar lu bisa fokus dan ngumpulin uang dan nyari jalan keluar yang bener. Nah, kesimpulannya dari obrolan ini, intinya gini teman-teman ya. Ketika kita berada di titik terendah karena pinjaman online alias pinjol, musuh terbesar kita itu sebenarnya bukan DC, tapi pikiran kita sendiri. Kekhawatiran yang berlebihan, skenario terburuk, dan drama-drama yang kita buat di kepala itu justru yang paling merugikan. Ya, nah langkah pertama yang paling penting adalah memutus komunikasi dengan para DC. Ganti nomor, hapus WhatsApp, ganti email. Ini bukan untuk menghilangkan utang, melainkan melindungi mental kita agar tidak terus-menerus ketakutan dan tertekan. Nah, setelah mental kita tenang, kita bisa fokus pada masalah yang sebenarnya. Gagal bayar pinjol itu punya risiko emang, tapi risikonya tidak seburuk yang sering kita dengar. Nah, satu-satunya risiko yang nyata adalah kita masuk ke slik OJK yang membuat kita tuh sulit mendapatkan pinjaman di masa depannya. Tapi bagi mereka yang ingin benar-benar lepas dari jeratan utang, slik ini justru bisa menjadi langkah awal yang baik untuk memperbaiki diri dan hidup tanpa utang. Nah, penting juga untuk tidak mudah percaya sama tawaran jasa-jasa joki atau jasa-jasa untuk menjanjikan utang lunas. Itu janganlah. Penghapusan data atau penghapusan slik nggak usah. Semua itu adalah penipuan yang memanfaatkan kepanikan kita, kepanikan lu. Logikanya, jika ada orang yang bisa menghapus data pinjol, dia tidak akan menawarkan dengan biaya murah. Dia akan memanfaatkan untuk dirinya sendiri, ya nggak? Jangan sampai kita tertipu dua kali. Oke, teman-teman, hidup ini terus berjalan. Terjebak pinjol bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membuat kita lebih dewasa dan kuat. Jangan biarkan ketakutan membuat kita diam di rumah dan memutus rezeki. Sebaliknya, gunakan momentum ini untuk bangkit dan mencari pekerjaan baru dan juga menata hidup kembali. Ya, jangan pernah lupa kita berhak bahagia dan hidup layak dan hidup yang layak diperjuangkan. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.